Nih Sony Spider-Man Universe emang suka nyari masalah atau gimana sih? Gue gak ngerti loh sumpah. Ini emang suka mancing-mancing emosi di setiap filmnya atau gimana gitu. Karena oke, gue pengen mengajak kita semua mengheningkan cipta sejenak ya. Mengingat kembali, udah ada berapa film sih yang dibuat sama Sony Spider-Man Universe ini? Oke, kita mulai dari yang pertama. Ada Venom 2018. Ini Venom pertama. Oke, gitu kan. Pertama kali Venom, terakhir kita ngeliat di Spider-Man 3. Kayak begitu Venomnya. Ya, kita buat Venom yang lebih gede, akurat komik, nice gitu ya, nggak masalah lah. Masuklah Venom kedua, Let There Be Carnage tahun 2021, mulai tolol anjing ya. Meskipun gue masih bisa maafkan lah, masih ada sisi entertainingnya. Setelah itu muncullah 2022 Morbius, sampah mampus Mamma Mia Lezato. Awal tahun ini Madam Web bin Powerpuff Girl bin cringe mampus Mamma Mia Lezato, ampun ampuno. Dan yang ketiga ini, film terakhir penutup dari trilogi Venom. Lu buat kayak begini ya, jadi naik trilogi tuh sekalian. Morbius, Madam Web, Venom 3 tuh. Lord of the Rings pun sujud sama sepuh trilogi yang satu ini, bos. Welcome back to Ngelantur Indonesia, Squid Nonton Skip Blonde. Jangan lupa kalian semua bersama host kalian Timothy Fidealo. Kita masuk di segmen review. Lupakan Toy Story 4. Lupakan Kung Fu Panda 4. Lupakan film-film Fast and Furious. Venom, The Last Dance. Ini adalah film paling money milking yang pernah gua tonton. Kenapa? Gua setelah nonton film ini aja gua nggak tahu gua mau bahas apa. Ini film buat apa? Orang setelah gua nonton filmnya aja gua kaget melihat durasinya. Gua coba cek ini durasi berapa lama sih filmnya. Ternyata 1 jam 50 menit. Serasa kayak 30 menit gua nonton ya. Isinya kopong melompong, lebih kopong daripada bola ubi yang dijual sama abang-abang di Blok M sana. Ini film ya, literally Venom 2, Venom Let There Be Carnage versi extendednya. Ini extended cut-nya gitu. Cuma ngelanjutin ceritanya dikit, lu tambahin gimmick nul gitu, karakter yang ini villain paling mengerikan sepanjang masa nih, biar di trailernya dibahas sama youtuber tukang bahas superhero, dapat promosi gratis. Sedangkan cerita dibuat ala kadarnya, nul cuman dijadiin bahan gimmick doang atau dijadiin bahan cadangan supaya bisa money milking film-film ke depannya, siapa tahu. Dan tada, jadilah tuh barang. Sony cuman di rumah kayak mandi duit bos, let's go money yo. Ya saya akui lah ya, memang Sony ini sangat-sangat jago kalau nyari duit. Urusan duit dewa lah. Ya buktinya kalian tanpa kalian sadari ya, termasuk gua juga gitu. Ya kita dicuci otak untuk nyumbang duit ke Sony bos. Dengan hasil yang seperti apa? Madam Web, Morbius, Venom 3. Keren sekali memang. Ya gua sama sekali nggak ngerti apa urgensinya Venom The Last Dance ini harus dibuat gitu. Gua tahu, ya satu-satunya alasan adalah untuk mengakhiri hubungan Eddie Brock sama Venom. That's it gitu. Oke, kalau lu mau pakai alasan itu nggak apa-apa lah. Tapi at least kalau lu pengen bikin sebuah perpisahan, sebuah konklusi cerita buat yang niat dikit gitu. Kalau bikin story itu yang bener dikit gitu, nggak cuman bikin extended cut tambahin dari yang Venom kedua, lu tambahin nul gimmick-gimmick. Jadilah tuh barang kayak what the fuck man. Setiap trilogi film yang memang sudah menentukan ya, cuman pengen bikin 3 film, kayak misalnya Lord of the Rings atau misalnya The Dark Knight-nya Christopher Nolan gitu kan. Emang udah oke, kita bikin 3 film. Film ketiga itu selalu jadi konklusi,
akhir dari perjalanan karakter, akhir dari babak karakter. Lord of the Rings misalnya, Frodo berhasil menghancurkan cincin di film ketiganya, Return of the King, yang udah dia bawa sejak film pertama, kedua, dan ini yang ketiga gitu ya. Dan Aragorn bisa jadi raja akhirnya di film ketiganya. Oke gitu, tutup, selesai filmnya. Oke, selanjutnya The Dark Knight. Segagal-gagalnya, seflop-flopnya The Dark Knight Rises, itu adalah akhir dari perjalanan karakter seorang Bruce Wayne. Dari film pertama, kedua, ketiga, di sini egonya kembali ditempa, harus dijatuhin lagi, harus dibikin patah dulu punggungnya sama Bane. Oh, your money. Jatuh ke lubang buaya situ, baru harus naik lagi, baru rise lagi. Dan akhirnya dia bisa berkorban bahkan untuk seluruh kota Gotham. Itu adalah perjalanan karakter, itu konklusi. Lah ini, konklusinya adalah kita masukkan lagu Maroon 5 berjudul Memories. Here's to the ones that we got. Terus kita munculkan flashback scene-scene dari Venom pertama dan Venom kedua. Tutup, masukin judul, kelar film. Nangis kagak, sedih kagak, emosi iya. Gue ya kemarin pas lagi nonton bioskop, lu tahu kan kalau misalnya film udah selesai, gue akan langsung ngambil HP, langsung ngerekam kreditnya itu gue post di story Instagram gue. Makanya follow Instagram ngelantur_iden kalau pengen tahu gue lagi nonton film apa hari ini. Karena gue bisa selalu story tuh kredit scene-nya. Lagi nonton film apa. Nah, untuk film kali ini bos, gue panik sepanik-paniknya. Karena tiba-tiba judul Venom itu keluar, filmnya selesai, gue nggak bisa tebak sama sekali. Anjing, filmnya udah selesai gitu. Gue langsung, anjing HP gue langsung gue rekam gitu. What the hell, lu bikin cerita apaan ini? Iya, gue paham film ini memang mencoba berbeda dibandingkan dua film Venom sebelumnya. Karena memang ini film penutup yang lebih slow burn, lebih pelan di bagian awal. Act 1 sama Act 2 itu lebih pelan jauh dibandingkan dua film sebelumnya yang lebih banyak action ya. Ini lebih pelan, lebih tenang gitu ya. Lebih mainin emosi penonton dan pengen memperdalam. Kelihatan banget kok, ini memang pengen memperdalam hubungan Eddie Brock sama Venom gitu. Lewat apa? Lewat dihadirkannya satu buah keluarga yang sangat-sangat random ya, bisa dibilang ini keluarga pecinta alien lah, pengen nyari alien di area 51 gitu. Terus ketemu nggak jelas secara random, terus mereka road trip ke Las Vegas dan mereka nyanyi-nyanyi bareng di sepanjang perjalanan mereka ke Las Vegas. Dan di momen itu gue paham banget kalau misalnya film ini pengen mencoba untuk nge-set up supaya di punchline akhir filmnya penonton tuh bisa pecah tangisannya. Paham gue ketahu arah filmnya mau ke arah mana, tapi nggak itu yang gue rasakan juga. Perkembangan cerita antara Eddie Brock sama Venom ini di film ketiga tuh sama sekali nggak perlu amat. Ini bener-bener nggak ada yang signifikan perkembangannya. Literally, lu tinggal nonton film Venom 1, Venom 2, langsung ke bagian ending dari film Venom The Last Dance ini juga bisa gitu. Tanpa lu ikutin Act 1 sama Act 2 film ini, perkembangannya gak ada yang perlu gitu. Ya makanya untuk film kali ini, kalau kalian tanya sama gue apakah perlu nonton dua film sebelumnya, film Venom 1 sama 2, ya perlu gitu. Penting karena memang dari segi konflik ceritanya aja nih melanjutkan apa yang sudah terjadi di film kedua. Pembedanya bener-bener cuman konflik tambahan dari si Nolan yang jadi tiba-tiba jadi penjahat baru. Dia pengen keluar dari penjara, butuh kodeks dari si Venom. Udah, kejar-kejaran, udah. Ceritanya cuma dari situ doang. Ini yang baru gitu. Sedangkan sisanya ya udah terusin dari yang film keduanya. Kayak apa gitu. Lu mau dari karakter Null atau keluarga random yang pengen nyari alien di area 51, atau ilmuwan yang bahkan gua sama sekali nggak tahu namanya sampai akhir film, atau detektif Mulligan yang ternyata masih hidup dari film keduanya, atau bahkan simbiot-simbiot yang bergabung menjadi Power Ranger di bagian akhir film. Gak ada satupun karakter dari yang gue sebutin tadi yang dapat perkembangan karakter yang jelas gitu, yang dapat cerita dari film ini. Semuanya ibarat figuran dari film ini, gak ada penting-pentingnya sama sekali. Jadi muka gue tuh sepanjang nonton film itu bener-bener datar gitu, flatnya apaan gitu. Sedihnya nanggung, komedinya juga nanggung gitu. Banyak scene yang garing, meskipun ada beberapa juga tetap yang ngakak ya. Tetap masih ada style dari film Venom ke-1 sama kedua, yang dimana kekuatan utama dari Venom ini kan ya dinamika antara Eddie Brock sama Venom gitu. Dan komedi mereka itu yang bisa menghidupkan filmnya. Ya ada beberapa komedi yang masih bisa bikin gua ngakak, tapi masih banyak juga komedi yang garing. Dan ketegangannya pun itu nanggung banget juga gitu. Ya gimana gua mau tegang, lu bayangin konflik yang dihadirkan
semenjak awal film aja kan udah serius gitu. Opening scene-nya udah kata-kata nol gitu. I am apa bla 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 gitu. Anjing, ini villain apa nih? Ngeri banget nih. Ini penjahat dari mana kan? Buat orang yang nggak baca komik Marvel harusnya nggak bakal tahu kan. Ini nul siapa nih bla 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 gitu kan. Oke, ini kayaknya mengerikan. Ini akan menghancurkan dunia dan lain-lain. Tapi yang terjadi justru adalah ketika Venom dan Eddie Brock ini nggak boleh gabung, karena kalau misalnya mereka gabung ke Detek kodeksnya, terus dikejar-kejar sama bawahannya si Null. Tapi mereka gabung cuma gara-gara apa? Gara-gara ketemu Mrs. Chen di sebuah tempat judi dan mereka joget bareng, anjing, dansa bareng. What the fuck? Ini plot macam apa ini? Sumpah ini cringe tertolol yang pernah kayak. Sumpah komedinya nggak works, garing, ketegangannya jadi nggak berasa. Ini kan konflik serius ya. Ini konflik serius man, ini nol man. Come on, nol ya. Terus lu dansa gitu. Buat apa? Nggak, gue heran gitu. Lu dansa sama Mrs. Chen yang tiba-tiba ketemu di tempat judi. Nggak, ini dia yang nulis siapa? Gue angkat tangan sih ini. Dewa yang nulis, keren banget. Ini plot macam apa ini? Yang nggak usah heran lagi kenapa gue nggak nangis di bagian akhir filmnya, karena memang gue nggak tahu ini arah filmnya mau bikin nangis, mau bikin lucu, atau mau ya kalau mau gabungin semua itu harus ada partnya masing-masing gitu. Nggak bisa lu campur adukin Null yang seserius itu dengan komedi, dengan kesedihan yang lu taruh di akhir, yang semuanya jadi serba nanggung kan. Oke lah, plot ceritanya kurang, tapi bagaimana dengan actionnya bang? Nah ini gue yakin akan ada banyak dari antara kalian yang bilang actionnya seru bang di bagian akhir. Itu mantep bang. Oke, terserah kalian mau bilang apa. Lagi-lagi gue itu nggak pernah tutup kolom komentar, gue nggak pernah blok kalian. Kalian mau komen apapun tentang film ini yang nggak setuju sama gue sama sekali, tulisnya di kolom komentar, karena inilah diskusinya kan mengenai perfilman gitu. Tapi buat gue pribadi ya, inilah yang pengen gue share gitu. Ketika semua simbiot itu udah kayak bergabung-gabung, kayak udah macam Power Ranger, perang chaos antar alien sama alien gitu ya, buat gue biasa banget. Pertama dari pergerakan kameranya standar mampus gitu. Dari segi CGI-nya juga kurang. Nanti gue pengen bahas. Dari segi scoring musiknya, sumpah di bagian akhir itu gak ada dramatisnya sumpah. Scoring musiknya sangat-sangat standar. Padahal secara scene harusnya di bagian akhir itu berpotensi untuk didramatisir gitu. Harusnya bisa dibikin kayak wah, pertarungan di bagian final epic battle kan, harusnya bisa seperti itu gitu. Tapi kayak bukan itu yang gue denger. Musiknya tuh kayak secara eksekusi teknis itu benar-benar mediocre banget final battle yang ada di film ini. Ya, yang ada gue malah ngakak ngeliat desain karakter dari setiap simbiot yang ada di film ini malah kocak gitu. Ada yang tubuhnya banget sendiri gitu, ada yang rambutnya panjang. Ya gue tahu lagi-lagi pasti di antara kalian akan ngomong, "Bang, ini kan komik, Bang. Lu nggak baca komiknya, Bang? 5 simbiot di komiknya seperti apa di komik Marvel?" Baca. Gue tahu si Aguni itu kayak gimana, pink, ungu kayak gitu warnanya, terus ada rambut panjang. Iya, tapi nggak gitu juga gitu. Secara dari komik terus berubah jadi live action, menurut gue terlalu aneh karakter desainnya. Ya at least ini pendapat gue. Kalau kalian menurut kalian keren, tulis di kolom komentar coba deh. Dan secara CGI pun menurut gue ini sama sekali nggak konsisten ya. Ada beberapa momen oke lah, keren, cukup mulus CGI-nya gitu dibandingkan film pertama kedua. Tapi ada beberapa momen juga yang parah banget, level CGI itu burik banget gitu. Kayak misalnya Venom pas lagi nyebur ke air gitu, dalam air, anjing CGI-nya ini bener-bener kayak CGI sinetron sumpah. Ya sebenarnya gue percuma juga ngomong kayak gini, karena gue tahu juga sebenarnya sutradaranya siapa. Kalau kalian cek sutradara film ini, namanya Kelly Marcel. Ini adalah film pertamanya dia di layar lebar. Lu bayangin, udah dikasih Venom 3 gitu. Sebelumnya memang dia yang nulis film Venom 1 sama 2, dia writersnya gitu. Tapi tiba-tiba dia jadi sutradara. Dia gak pernah punya pengalaman bikin film layar lebar gitu. Series mungkin pernah dia, film layar gak pernah. Terus lu kasih Venom The Last Dance, kayak what the fuck, jadinya kayak begini lah. Ya kesimpulannya gue bener-bener gak tahu lagi mau bahas film dari sisi apanya lagi, karena menurut gue ini kopong mampus ceritanya. Film yang gak perlu cuman buat money making, cuman buat kita nyumbang duit ke Sony, tinggal kita nunggu Craven tahun depan nyumbang duit lagi nggak nih, apa malah jadi bagus. Semoga aja bagus ya. Dan gue yakin diantara kalian akan ada banyak yang ngomong kalau misalnya, "Apaan sih bang, lu tinggal nonton aja, ribet banget lu." Ya emang gak ribet, yang ribet mah lu nonton ngelantur. Ngapain lu nonton ngelantur? Lu kalau misalnya pengen nonton film cuman buat sekedar have fun, happy,
Ya udah, lu tinggal pergi ke bioskop, pulang, tidur, udah. Ngapain lu nonton video ngelantur kan? Lu yang ribetin diri lu sendiri. Lagi-lagi kalau masalah selera, lu suka sama film ini, mau sesampah apapun, lu mau kayak Madam Web pun, lu suka nonton Madam Web, lu bilang seru bang nonton Madam Web, kenapa lu bilang sampah? Nggak masalah, ya. Itu hidup lu, nggak ada yang ngatur hidup lu. Yang aneh adalah kenapa lu malah ngatur-ngatur. Lu nonton review gua, terus lu malah ngatur selera gua. Kalau lu mau bilang Venom 3 ini seru-seru aja, oke, nggak masalah gua, no debat. Tapi kalau misal kita bahas dari sisi objektif, gua mengerti perfilman, gua bahas dari sisi objektifnya. Ini sama halnya kalau misal kita lagi makan makanan yang sama, kita makan karedok ya. Terus lu bilang karedoknya enak banget, tapi menurut gua ini sama sekali nggak enak. Kenapa? Karena nggak ada kemanginya. Padahal daun kemangi adalah esensi utama dari masakan karedok. Dan lu bilang enak-enak aja, ya nggak masalah, selera lu gitu. Tapi yang jadi masalah kalau lu ngatur selera gua, karena buat gua yang sudah mengerti masakan karedok yang harusnya memang pakai daun kemangi, ya gua bakal kritik masakan tersebut gitu. Ya lu mau makan makannya suka-suka lu kan. Ya kalau lu emang cuma mau pengen have fun, udah silakan, gua nggak ngatur-ngatur. Tapi ya di sini gua akan bahas secara objektif, kita kupas satu-satu gitu. Dan ini film yang sama sekali nggak ada bagus-bagus ya menurut gua. Ya entertaining adalah, sisi hiburannya masih tetap ada ya. Makanya gua bakal kasih final score 5,6/10 alias sampah ya. Menurut gue ini bukan yang busuk banget gitu ya, masih bisa dinikmati gitu, nggak separah Madam Web atau Morbius lah. Tapi ya tetap aja ini film jauh dari kata bagus ya, kurang aja nggak nyampe menurut gue. Sisanya kita debatin di kolom komentar. Kalau kalian pengen join grup Telegram, linknya udah gua taruh di description box, tinggal diklik, kita ngobrol-ngobrol di situ. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Kita jumpa di video berikutnya. Bye bye semuanya.